Dewa medis terkuat. Bab 641. Beberapa sosok terbang cepat, dan energi yang kuat menyerbu ke arah mereka, membuat tanah sedikit tidak teratur. Sosok-sosok itu menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, dengan cepat tiba di depan istana, lalu mendarat. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Apakah semua orang di kuil ini sudah mati? Seharusnya tidak seperti itu. Bahkan jika Xiao Chen tidak ada di sini, mereka seharusnya tetap menjaga kuil. Tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah ini tipuan? Hahaha, Lao Qin, apa kau sudah gila? Apa ini? Kita semua adalah dewa yang kuat, dan kita memiliki Kaisar Guanggu yang mengikuti kita. Siapa yang berani menyergap kita? Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, seberkas pedang melesat dengan cepat. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, seberkas pedang itu langsung menembus dada dewa yang kuat, memakunya hingga mati di tembok tinggi tak jauh dari sana. Adegan ini membuat para dewa lainnya gemetar ketakutan di tempat. Semua murid mengecil, menatap pemandangan di depan mereka, ketakutan yang amat sangat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Serangan musuh. Sialan. Itu pasti sisa-sisa Xiao Chen. Bajingan. Kita ceroboh. Bajingan-bajingan ini sungguh tidak tahu terima kasih. Ayo kita serang bersama dan hancurkan tempat ini. Unggul. Beberapa dewa menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, angin mulai bertiup kencang dan langit berubah drastis. Di atas 9 langit, pusaran awan petir tiba-tiba muncul. Dari pusaran awan petir, kilatan petir terbelah, kilatan petir yang kuat, merobek langit, dan jatuh ke tanah, menghantam batu bata biru, dan semuanya hangus hitam. Energi berkumpul terlalu keras, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi agak tidak terkoordinasi, dan kepadatannya terlalu besar. Petir yang jatuh tidak dapat menyambar bagian dalam energi spiritual. Petir hanya dapat menyambar bagian luar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu saat para dewa bertindak. Seluruh kuil, tanpa perlindungan formasi dan tanpa Xiao Chen yang memimpinnya, pasti akan mengalami kerusakan besar. Namun, pada saat ini, saat beberapa dewa hendak bergerak, tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melesat keluar dari 4 arah pada saat yang sama, dengan kekuatan yang luar biasa, yang sama sekali tidak lebih lemah dari para dewa itu. Bahkan, tampaknya samar-samar kuat. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dahsyat terjadi satu demi satu. Karena daya ledaknya terlalu kuat, bahkan menyebabkan seluruh penghalang ruang angkasa terpelintir dan bergetar. Jelas, penghalang ruang angkasa tidak mampu menahan serangan itu. Ketika ledakan berakhir, kelima dewa yang tersisa semuanya terengah-engah. Meskipun mereka tidak terluka, mereka sudah berkeringat deras. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk menahan beberapa serangan tadi. Sambil menyeka keringat di dahinya, salah satu dewa berteriak dengan marah. Siapa yang menyelinap di belakang kita? Melakukan hal tercela seperti itu. Jika kau punya nyali, keluarlah dan mari kita bertarung. Maumu? Begitu dia selesai berbicara, 4 dewa keluar dari 4 penjuru. Kelima dewa berdiri saling membelakangi, saling melindungi, tatapan mereka sungguh-sungguh. Keempat figur yang baru saja keluar semuanya berada di level dewa sejati. Bukan hanya dewa sejati, tetapi salah satu wanita bahkan berada di puncak level ke-10 dewa sejati. Barisan ini, sial, terlalu menakutkan, bukan? Kekuatannya 3 kali lipat lebih kuat dari kekuatan gabungan kelima dewa sejati. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di kuil ini. Tahukah kamu bahwa Kaisar Guanggu ada di atas? Dia akan datang ke kuil ini. Keempat dewa itu tidak lain adalah Jia Luo, Yuan Hongdu, Cheng Lingyun, dan Bos Tianyu. Keempatnya tampak acuh tak acuh, dan Yuan Hongdu adalah yang pertama berbicara. Kuil ini adalah kuil Kaisar ke-7. Apa hubungannya ini dengan Kaisar Guanggu sialan itu? Kamu berani masuk ke kuil ini tanpa izin, yang merupakan pelanggaran terhadap keputusan Kaisar ke-7, dan kamu pantas mati. Kelima dewa tersenyum dingin. Xiao Chen sudah menjadi masa lalu. Aku katakan kepadamu, sebentar lagi, Kaisar pertama akan menjadi penguasa tertinggi. Pada saat itu, Xiao Chen tidak lebih dari seorang pelayan. Dia juga harus mematuhi perintah penguasa tertinggi. Pada saat itu, kuil ini akan menjadi kuil Kaisar Ilahi Guanggu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segeralah menyerah. Mungkin Kaisar Ilahi Guanggu akan sangat senang sehingga dia akan menerimamu sebagai miliknya. Biarkan kamu terus menikmati kekayaan dan kemuliaan. Wajah keempat dewa itu masih sedingin sebelumnya.
Sudah selesai dengan omong kosongmu. Sekarang setelah selesai, kalian bisa pergi. Perkataan keempat orang itu membuat wajah kelima dewa itu benar-benar muram. Dasar bajingan tak tahu terima kasih, apa kalian sudah bosan hidup? Apakah kau benar-benar ingin melawan Kaisar Dewa Guanggu? Pikirkan baik-baik. Itu jalan buntu. Benar sekali. Meskipun kalian berempat berada di level dewa tertinggi, menghadapi Kaisar Dewa, kalian berempat tidak ada bedanya dengan semut. Setelah kelima orang itu selesai berbicara, keempat dewa saling memandang. Kelima dewa tidak dapat menahan senyum kecil. Tampaknya kata-kata mereka memiliki efek tertentu. Benar sekali. Buat apa repot-repot dengan masa depanmu sendiri? Selama kalian tunduk pada Kaisar Ilahi Guanggu, dia tidak akan pernah mengecewakan kalian. Kemuliaan dan kekayaan pasti akan menjadi milik kalian. Namun, tepat ketika mereka berlima berbicara dengan bangga, Jia Luo dan keempat orang lainnya tiba-tiba menyerang. Formasi Raja Api Merah. Teknik pedang Tiancang yang tiada taraf. Tinju pengumpul angin dan awan. Formasi 10 tinju Tianyu. Hanya dalam 4 mantra singkat, 4 serangan yang sangat kuat digunakan untuk menekan kelima dewa. Kelima dewa itu cukup lemah, dan tidak satu pun dari mereka yang mencapai tingkat kelima alam dewa. Dibandingkan dengan Jia Luo dan yang lainnya, mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Terlebih lagi, kelima orang ini sama sekali tidak siap. Di tempat, kelima dewa itu dipukuli hingga ke tanah. Ah! Bajingan! Dasar bajingan! Beraninya kalian menyerang kami secara diam-diam. Dasar bajingan! Serangan dahsyat itu hampir ditujukan untuk membunuh 5 orang secara langsung, jadi tidak ada belas kasihan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa selama keempat gerakan ini terus berlanjut, kelima orang itu pasti akan mati. Namun pada saat ini, cahaya ilahi jatuh dari langit lagi. Cahaya ilahi ini sangat kuat. Dibandingkan dengan momentum Jia Luo, itu beberapa kali lebih kuat. Cahaya ilahi jatuh dan mendarat tepat di tengah serangan, yaitu, di atas kepala 5 dewa. Ketika cahaya ilahi ini muncul, serangan Jia Luo dan 4 dewa lainnya tidak terkendali dan diledakkan kembali di tempat. Serangan keempat orang itu lenyap dalam sekejap. Kaisar Ilahi Guanggu. Kaisar Ilahi Guanggu ada di sini. Kelima dewa itu tiba-tiba bersukacita. Tanpa mempedulikan luka-luka mereka, mereka berlutut di hadapan Kaisar Ilahi Guanggu. Selamat datang, Kaisar. Bab 642. Kaisar, kami telah mempermalukanmu. Kelima dewa semuanya tampak malu. Kaisar Dewa Guanggu mendengus dingin. Dasar sampah. Keluar dari sini. Kalian benar-benar membuatku malu. Semua orang merasa sangat kesal dalam hatinya. Tahukah kamu, keempat dewa di sisi berlawanan jauh lebih kuat dari mereka. Terutama Dewa Jia Luo, yang telah mencapai tingkat ke-10 dewa. Di antara mereka, paling banyak, mereka hanya memiliki dewa tingkat keempat, bagaimana mereka bisa menahan serangan lawan. Namun, semua orang berani marah tetapi tidak berbicara. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Kaisar Dewa. Jadi, setelah berkata, "Ya," semua orang segera mundur. Kaisar Ilahi Guanggu, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Jia Luo dan keempat dewa-dewa lainnya dengan tatapan dingin. Kalian cukup berani. Kalian bahkan berani memukul orang-orangku. Jia Luo dan yang lainnya tidak berbicara, jadi Guanggu berbicara lagi. Meskipun kau baru saja bersikap tidak sopan, aku akan berterima kasih atas bakatmu. Kau harus berlutut dan memberi hormat padaku. Aku bisa memaafkan dosamu dan tetap mengizinkanmu menciptakan wilayah di medan bintang ini. Di masa depan, aku juga bisa memberikan ceramah kepadamu. Ini adalah kesempatan langka, kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Tidak perlu. Dewa-dewa Jia Luo menolak tanpa mempertimbangkannya. Kaisar Dewa Guanggu menyipitkan matanya sedikit. Apa kau yakin? Kaisar ini akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menarik kembali kata-katamu. Tuan Jia Luo berbicara lagi. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Tepatnya, kau tidak memenuhi syarat untuk membuat kami menyerah. Kaisar Dewa Guanggu mengepalkan tangannya erat-erat. Aku adalah Kaisar Dewa tingkat ketiga. Kau bilang aku tidak memenuhi syarat untuk membuatmu tunduk. Konyol, konyol. Sepertinya aku menaruh harapan terlalu tinggi padamu. Kalian hanya sekelompok orang bodoh yang keras kepala. Kalau begitu, kalian bisa masuk neraka. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Guanggu mengambil tindakan. Keagungan Kaisar Dewa meledak, membawa tekanan luar biasa pada 4 dewa tingkat tinggi Jia Luo. Keempatnya tidak berani ceroboh,
dan mereka membentuk segel pada saat yang sama, membentuk 4 formasi, yang disusun melintang untuk membentuk bentuk mulut menghalangi Kaisar Dewa Guanggu. Tapi, Kaisar Dewa Guanggu tersenyum dengan penuh penghinaan. Omong kosong. 2 kata samar keluar dari mulutnya, dan segera setelah itu, kekuatan Kaisar Dewa Guanggu meledak di tempat, dengan keras menghantam formasi pertahanan 4 dewa yang kuat. Dalam sekejap, terdengar suara, krek, yang tajam, dan semua orang yang hadir langsung terkesiap. Hanya dengan satu gerakan, Kaisar Ilahi Guanggu langsung menghancurkan formasi 4 orang itu. Tidak, minggir. Mereka berempat mundur dengan cepat, berubah menjadi 4 aliran cahaya, yang melaju sejauh 100 mil dalam sekejap. Namun, keempatnya mundur dengan cepat, dan Kaisar Ilahi Guanggu datang lebih cepat lagi. Bahkan dalam waktu 0,001 detik, Kaisar Ilahi Guanggu sudah ada di depannya dalam sekejap. Di depanku, kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Begitu dia selesai bicara, sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu dia mengangkat tangannya dan sebilah pedang emas pun ditebaskannya. Pedang itu sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan, pedang itu langsung menembus penghalang ruang. Jika pedang ini jatuh pada keempat dewa, dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya pedang itu? Itu adalah konsekuensi yang sama sekali tidak dapat ditanggung oleh para dewa. Kaisar Ilahi Guanggu, tatapan puas muncul di matanya. Sekelompok idiot, berani melawan Kaisar ini, mereka hanya mencari kematian. Kaisar ini hanya perlu menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan dalam beberapa menit, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, tepat ketika dia merasa bangga, saat berikutnya, keempat dewa yang kuat tiba-tiba terbagi menjadi 2 kelompok dan melarikan diri ke arah kiri dan kanan. Kaisar Dewa Guanggu sedikit mengernyit, lalu mencibir. Dasar bodoh. Apa kau pikir kau bisa menghindari seranganku seperti ini? Idemu benar-benar konyol. Kau tak akan bisa lolos dari jurusku ini. Bunuh. Dengan teriakan keras, energi spiritual yang besar mengalir ke dalamnya, dan cahaya pedang sepanjang 1000 kaki itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya sepanjang 10.000 kaki. Dalam sekejap, dia berhasil mengejar ke arah di mana keempat orang itu melarikan diri. Tampaknya gerakan ini akan mengenai keempat dewa dan membunuh mereka. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang emas tiba-tiba muncul dari udara tipis di depannya. Cahaya pedang emas dan cahaya pisau emas bertabrakan dengan keras dan meledak di tempat. Kekuatan yang dahsyat melonjak, dan hanya dalam jarak beberapa tarikan napas, itu langsung menghancurkan penghalang ruang di sekitarnya. Kekuatan tumbukan yang besar mendorong Kaisar Ilahi Guanggu mundur puluhan ribu meter. Siapa ini? Kaisar Dewa Guanggu berteriak keras, dan saat berikutnya, lingkaran cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan sosok kurus namun kuat perlahan muncul. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu Kaisar Ilahi? Tapi mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah tahta Kaisar ke-7, 7 pembunuh. Kisa. Kisa dewa tertinggi. Tidak, kau bukan Kisa. Bagaimana mungkin kau adalah Kisa? Ini sama sekali tidak mungkin. Kisa hanyalah dewa tertinggi. Kekuatanmu telah melampaui dewa tertinggi. Kau tidak mungkin adalah Kisa. Kaisar Dewa Guanggu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kisa berkata dengan ekspresi dingin. Aku memang 7 pembunuh. Dasar kumuh. Anda. Kaisar Dewa Guanggu mengepalkan tinjunya, tetapi kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia segera mengendurkan tinjunya, tersenyum aneh, dan berkata. Apakah kamu 7 pembunuh atau bukan, adalah suatu hal yang patut dirayakan bahwa kamu telah mencapai alam Kaisar Dewa. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kubu Kaisar pertama? Selama kamu bergabung dengan kubu Kaisar pertama, kamu akan memiliki potensi besar di masa depan dan masa depan yang cerah. Kisa meliriknya dengan penuh penghinaan. Kamu punya potensi untuk menjadi bos. Tapi sayangnya, aku bukan wanita. Aku tidak bisa melakukannya, tunduk pada wanita jalang. Bajingan. Beraninya kau mengutuk Kaisar pertama sebagai wanita jalang. Apa niatmu? Kisa sekali lagi melirik orang lain dengan tatapan peduli, lalu mencibir. Aku baru saja memarahinya, apa yang bisa kamu lakukan? Pengadilan kematian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Dewa Guanggu menjadi sangat marah. Dia tidak lagi peduli tentang apapun dan mengambil tindakan langsung untuk menghadapi Kisa. Sikap Kisa membuatnya sangat tidak senang. Tanpa banyak keraguan dan pemikiran, dia langsung memilih untuk mengalahkan Kisa untuk menang. Namun,
Yang tidak diduganya adalah bahwa kekuatan Kisah sama sekali tidak membuatnya takut. Saat dia mengangkat kaki depannya, Kisah langsung menyerangnya dengan kekuatan sihir yang lebih kuat. Pengadilan kematian. Dua kata acuh tak acuh itu keluar, tetapi kekuatannya luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, keduanya bertabrakan, dan Kaisar Ilahi Guanggu terlempar ke belakang di tempat. Bersambung.